Britania Raya bangkit kembali karena jumlah peserta dalam aksi Unite the Kingdom yang dipimpin oleh Tommy Robinson benar-benar luar biasa. Dan Keir Starmer mungkin benar-benar tersingkir. Karena rakyat Inggris sebenarnya baru saja berkumpul untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana perasaan mereka tentang pengambil alihan kota mereka. Sekarang, sebagai pengingat, negara mereka, pengingat untuk kalian semua di luar sana, bahwa ada beberapa hal menarik yang harus kalian ketahui tentang Inggris saat ini. Dan beberapa di antaranya benar-benar mengejutkan. Seperti fakta kecil yang diposting oleh Elon Musk di sini. Negara dengan penangkapan terbanyak karena komentar daring, Britania Raya. Dan ternyata, orang-orang benar-benar sudah muak. Mari kita saksikan betapa luar biasanya apa yang terjadi. Jadi, pria ini menulis, "Aku bukan ahli kebijakan, tapi sepertinya orang Inggris biasa ingin negaranya kembali. Sekarang, kalian ingat betapa kontroversialnya acara ini. Karena semua orang yang pada dasarnya dilarang datang oleh Keir Starmer, dia bilang, ya, maaf, kalian berbahaya bagi masyarakat kita." Meskipun dia belum bisa menyadari bahwa para Islamis yang mencoba mengambil alih adalah masalah sebenarnya, itu tidak masalah. Jumlah yang datang justru lebih banyak karena hal ini. Dan teman-teman, sungguh sebuah perayaan nilai-nilai Inggris. Sesuatu yang benar-benar patut disaksikan. Dan seperti yang sudah saya katakan kepada kalian, mata orang-orang mulai terbuka. Maksud saya, coba lihat ini sebentar. Jadi, meskipun saya sebenarnya tidak terlalu suka grafik itu, karena saya tidak suka anak-anak kecil berteriak kata-kata kasar, kita harus ingat bahwa orang-orang mulai menyadari ada sesuatu yang tidak benar di sini. Ada sesuatu yang tidak benar dari pengambil alihan ini. Dan kita diam saja setiap hari. Itu benar-benar. Pemandangan yang luar biasa memang. Coba lakukan pengenalan wajah di sini dan blokir orang-orang ini atau tangkap mereka. Itu tidak akan berakhir baik bagimu. Ini Tommy Robinson dalam perjalanannya menuju aksi unjuk rasa. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya, kan? Kamu sedang mengemudi untuk sebuah gerakan di mana kamu benar-benar sudah menerima ancaman. Hidupmu sudah beberapa kali terancam. Kamu bahkan harus meninggalkan negara ini. Dan di sini ada ribuan orang yang baru saja berkumpul untuk mempersatukan negeri ini di bawah visi yang kamu miliki. Tommy Robinson memposting. Pertama mereka mengabaikanmu, lalu mereka menertawakanmu, lalu mereka melawanmu, lalu kamu menang. Maksudku, ya. Sepertinya Tommy Robinson benar-benar sedang menang. Karena dia berbicara untuk orang-orang yang benar-benar sudah muak. Muak dengan pemerintah mereka. Muak dengan pengambil alihan. Muak dengan imigrasi massal. Dan muak karena tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena inilah cara mereka menyampaikan sesuatu. Beberapa minggu yang lalu, mereka keluar dan memilih untuk menjatuhkan partai buruh. Tapi sekarang, mereka benar-benar turun ke jalan sambil berkata, "Kami di sini dengan bendera kami. Kami tahu apa yang kami yakini. Kami tahu apa yang kami dukung. Kami tidak akan mundur." Dan tentu saja, menyerang Islam adalah bagian besar dari semuanya. Maksud saya, lihat saja cuplikan dari protes ini. Betapa luar biasanya momen ini bagi para perempuan di luar sana yang berkata, sudah cukup. Seperti, sudah, kita harus benar-benar menentang gerakan Islamis dan sepenuhnya mendukung hak-hak perempuan. Dan memang tidak ada lagi di tengah-tengah. Tidak bisa ada yang di tengah karena memang sudah tidak ada lagi tengahnya. Orang-orang ini ingin mengambil segalanya dari kita. Sekarang, Daily Wire, bukan Daily Wire, maksud saya Daily Mail, sepertinya memberitakan pagi ini bahwa Keir Starmer sebenarnya sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Dan menurutku, kita semua bisa sepakat bahwa sudah waktunya. Maksudku, akhirnya juga, sudah cukup.
Ngomong-ngomong, episode ini disponsori oleh Kalchi. Jadi, pastikan untuk mengunduh aplikasi Kalchi dan gunakan kode MEIRAKA untuk mendapatkan $10 saat kamu melakukan transaksi $10 Kalchi. Kalchi, pasang uangmu pada prediksimu. Dan bagi kalian yang belum tahu apa itu Kalchi, pada dasarnya ini adalah pasar prediksi terbesar di Amerika Serikat. Ini seperti pasar saham untuk prediksi. Dan yang mereka lakukan di sini adalah menunjukkan kepada kamu apa yang sebenarnya dirasakan orang-orang. Dan menurutku, saat kita memeriksanya beberapa hari yang lalu, hasilnya terlihat cukup seimbang. Sekarang kemungkinannya besar pria ini akan pergi. Yang sekali lagi, harus aku katakan, kamu tidak bisa sepenuhnya memberikan kredit kepada Tommy Robinson. Bukan Tony Robinson. Tapi gerakan ini telah menjadi perubahan yang sangat-sangat besar dalam memberikan orang-orang kemampuan dan suara untuk berkata. Jujur saja, ubah semua ini. Kita benar-benar sudah sangat muak. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Tommy. Ini adalah Tommy yang dikelilingi oleh petugas keamanan. Mari kita lihat. Aku benar-benar, sungguh, ini adalah perayaan besar untuknya. Aku tidak bisa membayangkan. Aku tidak bisa membayangkan. Sejujurnya, hari ketika Tommy Robinson mengikuti aku di Twitter, kurasa itu mungkin salah satu hari paling menyenangkan dalam hidupku. Kami sedang berbaris. Kami berjalan menuju Trafalgar Square. Kerumunan orang bergerak belum cukup. Parliament Square sudah penuh. Kerumunan membentang dari sini sampai bermil-mil jauhnya. Miles, ini adalah acara terbesar dalam sejarah Inggeris. Ini adalah momen titik balik bagi Inggeris. Sebuah pesan untuk para pemimpin. William sudah siap untuk bertarung. Ayo naik. Kami sudah sadar. Kami tidak akan mundur. Kami ingin merebut kembali negara kami. Inilah yang disebut kepemimpinan sejati. Jujur saja, ini sangat unik. Ini sesuatu yang jarang kita lihat sekarang. Orang ini, Inevitable West, menulis kepanikan akan mulai melanda kalangan elit. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Maksud saya, ini benar-benar gila. Benar-benar gila. Lihat berapa banyak orang yang datang. Benar-benar ada perubahan besar dan luar biasa karena, sekali lagi, semakin banyak orang yang mulai sadar bahwa kita selama ini disuruh untuk bersikap sopan. Disuruh diam, disuruh menerima hal ini. Tapi dimanapun kita melihat, semuanya semakin buruk, dan semakin buruk. Dan pemerintah kita mengaku membela hak-hak kita. Tapi sebenarnya tidak. Sekarang, yang menarik, banyak orang justru takut dengan kelompok orang ini, karena mereka merasa bahwa ini adalah kelompok ekstremis sayap kanan. Tapi pada titik ini, dan saya yakin memang ada beberapa dari mereka yang sayap kanan. Dan meskipun dari apa yang saya baca dan saya pahami, itu adalah aksi damai sepenuhnya. Tidak ada tindakan kekerasan sama sekali. Saya mungkin salah, tapi saya sudah menelusurinya cukup mendalam. Yang orang-orang tidak sadari adalah bahwa isu ekstremis sayap kanan digunakan sebagai cara untuk menakut-nakuti orang. Karena semua orang takut pada ekstremis sayap kanan. Itu membuatmu jadi gugup. Kamu membayangkan KKK, kamu membayangkan orang-orang bertubuh besar yang sangat rasis. Dan aku tidak bilang kalau banyak dari mereka tidak rasis. Aku yakin banyak dari mereka memang rasis. Namun, itu adalah strategi pencitraan sayap kiri yang sangat brilian. Benar-benar jenius untuk membuat orang berpikir seperti itu. Mereka semua bermasalah. Mereka semua adalah orang-orang sayap kanan ekstrim. Dan sementara sebagian besar dari mereka mengatakan, saya ingin mengibarkan bendera saya. Kamu tahu, hal yang sederhana saja. Saya hanya ingin mengibarkan bendera saya. Kenapa itu dianggap begitu gila? Ini benar-benar mengembalikan banyak nilai-nilai Britania Raya. Jadi, kamu punya orang-orang di sini yang mulai bersuara. Sekali lagi, ingatlah, Inggris secara historis adalah negara Kristen, tapi sekarang telah menjadi negara Islamis. Ini telah menjadi kota Islam, dan orang-orang takut untuk mengibarkan bendera Union Jack. Kami telah meninjau begitu banyak video berbeda tentang orang-orang yang diberitahu bahwa bendera ini adalah bendera yang buruk. Ini adalah bendera yang berbahaya. Ini bermasalah, bukan? Dan omong-omong, oke, ini jelas Keir Starmer, pria paling memalukan di dunia. Pria paling memalukan di dunia yang menanggapi hal ini. Aksi besok di London adalah pengingat tentang apa yang kita hadapi dalam perjuangan nilai-nilai kita. Para penyelenggara, termasuk preman dan rasis yang sudah divonis, sedang menyebarkan kebencian dan perpecahan. Jelas dan sederhana. Tujuan mereka adalah meyakinkan orang-orang bahwa masalah Inggris disebabkan oleh orang-orang yang hidup berdampingan dengan mereka. Tapi itu bukan Inggris yang saya kenal. Ini adalah negara yang dibangun di atas kesopanan, keadilan, dan rasa hormat. Sebuah negara yang berada pada kondisi terbaiknya ketika orang-orang dari latar belakang berbeda bersatu untuk tujuan bersama.
Inilah negara kita dengan mayoritas yang memiliki nilai-nilai tersebut. Mayoritas yang mungkin tidak selalu bersuara keras, tetapi harus selalu menentukan jati diri kita. Jadi, pemerintah saya tidak akan menghalangi aksi protes damai. Namun, kami akan bertindak tegas terhadap kebencian. Kami akan menggunakan segenap kekuatan hukum ketika kebencian itu berubah menjadi kekerasan. Dan kami akan melarang mereka yang datang ke Inggeris yang berusaha memprovokasi kebencian seperti yang telah kami lakukan sebelumnya. Karena negara ini milik kita semua. Dan saya tidak akan mentolerir siapapun yang berusaha menghalangi hal itu. Benar. Pokoknya, ya, aku rasa tidak. Aku rasa tidak, Kiastama. Benar-benar. Ini baru saja terungkap. Diduga siap mengundurkan diri. Orang ini benar-benar brengsek, gemuk, jelek, dan berkeringat. Dan dia hanya duduk di sana seperti mereka ingin meyakinkan kita bahwa negara kita telah diambil alih oleh komplotan predator seksual. Kita semua pasti menyukai keberagaman. Tidak ada yang bermasalah dengan keberagaman. Bukan itu masalahnya ketika orang-orang lain yang juga menginginkan keberagaman berkumpul. Itu bukan masalahnya, Kirstama, dan sudah saatnya seseorang menjelaskan hal ini ke otak kecilmu jika kamu kesulitan memahaminya. Ini tentang fakta bahwa orang ingin bangga dengan nilai-nilai mereka dan menerima orang-orang yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Melihat bahwa pengambil alihan secara gila-gilaan oleh kaum Islamis yang sedang terjadi itu tidak benar-benar sejalan dengan nilai-nilai Kristen. Dan kamu malah memilih untuk menyerang orang-orang yang memang sejalan dengan nilai-nilai itu. Menurutku, sepertinya kamu agak keliru dalam hal ini. Ngomong-ngomong, saat aku mengunggah video ini, mungkin kamu sudah tidak menjabat lagi. Semoga itu baik untuk semua orang. Mari kita lihat apa yang terjadi. Dan kerja bagus, Tommy Robinson. Kerja bagus karena telah berjuang membela Britania Raya. Inggris mulai terpuruk. Tapi mungkin sekarang. Mungkin sekarang ada kesempatan kalau Inggris tidak akan jatuh sepenuhnya. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.